Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Kakak harap kabar adik-adik semua baik ya. Nah, bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKN Nazaret. Nah, adik-adik tentu sudah siap ya sekolah hari Minggu hari ini. Kalian pasti rindu bersekolah minggu kembali kan? Ya, kakak tahu pasti kalian sangat rindu. Kakak mau tanya nih, sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke, pasti sudah ya. Oke, baiklah, sebelum memulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Berdoa dimulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah melancarkan kegiatan kami pada hari ini sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu ini Tuhan. Kiranya cerita firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi terang di jalan kami dan terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 1-8 yang berperikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Nah, jadi nas ini tidak akan kakak bacakan ya, tetapi adik-adik baca nanti sendiri ya. Nah, jadi itu nas Alkitab kita pada pagi hari ini. Minggu ini kakak punya tema yaitu bertekun dalam doa. Ya. Jadi di dalam nas Alkitab tadi menceritakan tentang seorang hakim dan seorang janda. Iya, hakim ini adik-adik ternyata mempunyai tabiat yang tidak terpuji loh. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Hal ini cukup menggambarkan bahwa ia adalah orang yang tidak berkemanusiaan adik-adik, atau kejam, atau bisa juga disebut dengan lalim.
Dan sementara itu janda yang tadi, seperti kata kakak tadi, nampaknya adalah seorang yang tidak punya apa-apa adik-adik. Ia tidak mampu membayar seorang pembela untuk membela haknya. Dan walaupun ia tahu hakim itu adalah seorang yang lalim, namun ia hanya bisa berharap kepada hakim itu. Selain itu adik-adik, hal ini menggambarkan bahwa janda itu benar. Karenanya ia berusaha mencari keadilan walaupun resikonya sendiri bisa dihukum karena si janda ini mengganggu si hakim. Permintaan si janda yang tidak jemu-jemu sangat menyusahkan sang hakim adik. Karena itu sang hakim yang terkenal lalim ini akhirnya membenarkan janda judi ini. Nah, jadi seorang hakim ini memberikan sebuah perkataan tentang bahwa janda ini tidak bersalah. Nah, jadi dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus menunjukkan betapa besarnya kuasa yang bisa ditimbulkan dari kegigihan dan keturunan pada diri manusia. Nah, jadi kegigihan dari si janda tadi membuahkan hasil adik-adik. Dan ketekunan yang dilakukan oleh janda tersebut membuahkan hasil juga. Seperti apa? Seperti saat kita lagi ada masalah nih, tapi kita tidak takut atau tidak malu untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, dan pun saat kita punya masalah, kita selalu berdoa dan bertekun bahwa kita percaya Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kita. Dan tanpa hal lain, lalu hakim yang lalim itu bertindak bukan karena keadilan atau rasa kasihan ternyata ada, namun murni karena kegigihan janda tadi. Perumpamaan ini juga adik-adik tidak menggambarkan Allah sebagai hakim yang lalim, namun memberi perbandingan bahwa seorang yang kejam dan tidak kenal kasih pun bisa luluh karena kegigihan atau oleh ketekunan janda tadi. Apalagi Allah yang sangat penuh kasih. Jadi perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendorong umat Allah supaya berdoa dengan iman dan kegigihan adik-adik, dan juga bertekun di dalamnya. Tuhan Yesus menjamin bahwa Allah akan bermurah hati kepada umatnya. Walaupun ada jaminan itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa yang dibenarkan adalah mereka yang beriman kepadanya, yaitu mereka yang melakukan kehendaknya adik-adik. Yaitu sebagaimana janda dalam perumpamaan tadi adik-adik, hanya bisa memohon kepada hakim yang lalim itu. Jadi tidak hanya sebagai janda tersebut, kita sebagai anak-anak Allah juga bisa memohon kepada Tuhan Yesus. Memohon dengan
hati yang percaya dan berserah kepada Yesus, pasti dikabulkan atau Tuhan Yesus pasti menolong kita. Walaupun kita dalam posisi yang benar, namun si janda tersebut tetap menunggu untuk keputusan dari hakim tersebut juga adik-adik. Nah, ia hanya bisa memohon kepada hakim itu. Lalu karena penyerahan diri sepenuhnya juga harus ditunjukkan oleh setiap kita adik-adik, setiap anak-anak Allah. Seperti itu. Apapun yang adik-adik inginkan atau apapun masalah adik-adik yang adik-adik hadapi sekarang, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Bapa di sorga, kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti itu. Lalu dari kesimpulan yang kakak simpulkan sekarang, yaitu Tuhan mau kita agar selalu percaya dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja adik. Percaya dalam doa yang bertekun bahwa Allah akan menolong kita karena doa yang bertekun dan tidak jemu-jemu. Dan semuanya itu pasti didengar oleh Tuhan adik-adik. Ya. Jadi perumpamaan tadi mengarah kepada agar kita setiap ada masalah, kita tidak hanya bisa menangis, tidak hanya ngambek, ya, tetapi kita berdoa, kita ngobrol ke Tuhan. Kita ngobrol melalui apa? Yaitu berdoa, ya. Karena dengan cara berdoa kita sama saja berbicara atau sedang bercerita tentang masalah kita dengan Yesus adik-adik. Baik, oke. Jadi sekian dulu ya cerita dari kakak. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik yang pada saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Berkati setiap sekolah mereka Tuhan, agar selalu diberikan kelancaran. Berkati kesehatan mereka dan jauhkan mereka dari segala penyakit. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, berkati pekerjaan, kesehatan, sehingga apapun yang mereka rencanakan di dalam kehidupan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang pada hari ini melakukan pelayanan secara daring. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan, keluarga mereka, agar apapun yang mereka rencanakan di dalam kehidupan mereka bisa menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, agar kiranya bangsa Indonesia kami, negeri kami tercinta ini, agar cepat pulih dari COVID-19, sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti dahulu tanpa adanya rasa takut. Kami juga akan menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, orang tua kami, kakak-kakak guru sekolah minggu kami, dan semua orang yang kami sayang. Kami juga memohon Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, sehingga kami bisa beribadah sekolah minggu bersama teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan karena sampai detik ini, Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kami, serta memberikan kami kesehatan. Kiranya kasih penyertaan dan berkat Tuhan tak henti-hentinya mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun masih tetap dari rumah masing-masing. Namun adik-adik jangan patah semangat ya. Untuk memuji Tuhan bisa dilakukan di mana saja, asalkan dengan hati yang gembira. Oleh sebab itu pesan kakak, teruslah rajin untuk beribadah sekolah minggu dan jangan lupa untuk terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Supaya adik-adik bisa beribadah sekolah minggu bersama teman-teman dan kakak guru sekolah minggu. Ya, jangan lupa juga tugas yang kakak guru sekolah minggunya kasih dikerjakan ya, dijadikan di dalam satu buku. Nanti akan kakak-kakaknya periksa loh. Serta buat orang tua yang ikut mengawasi atau bersama anak-anaknya ibadah sekolah minggu, bisa kirimkan foto atau video anaknya ke grup WhatsApp parenting ya, biar kakak-kakak sekolah minggunya semangat karena melihat adik-adik rajin buat sekolah minggu. Yang terakhir, supaya kita terhindar dari virus, jangan keluar rumah kalau tidak ada hal yang mendesak. Kalaupun harus keluar rumah, harus tetap patuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sampai bertemu lagi adik-adik minggu depan di channel YouTube GKN Nazaret untuk adik-adik bisa streaming ibadah sekolah minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.